Memang ada uzur silahkan kita nggak larang. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya. Ingat husnudzon jamaah, husnudzon. Ya. Jangan dinyinyirin. Aku nggak nyinyir, cuman melotot. Nggak boleh juga melotot. Setiap orang punya urusan masing-masing. Dan bisa jadi kita nggak tahu siapa yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana kita mengajak pasangan atau istri untuk mendatangi majelis ilmu ini? Karena yang bersangkutan tidak mau mengikuti kajian ini. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Abis kajian atau sebelum kajian, antum ajak istri antum belanja dulu gitu loh. Iya, belanja. Beli belanja hadirin. Beliin tas sama buat dia, gamis, sendal, sepatu. Oh iya. Ini kan dunia wanita. Kita tanya deh sama dunia wanita di belakang. Ibu-ibu, kalau konsepnya begitu, insya Allah datang apa enggak Bu? Ada khilaf enggak ibu-ibu? Enggak ada khilaf. Ijma muttafaqun alaih. Loh iya, kan konsep mu'alaf. Loh duit itu pakai buat ini. Itu kan surat At-Taubah ayat 60. Mu'alaf tuh, jangankan dibeliin tas, berhak dapat zakat. Mu'alaf tuh. Dan mu'alaf kan kata Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dan Al-Mughni adalah buku terbaik dalam ilmu fikih. Banyak ulama bilang harusnya Al-Majmu' yang terbaik, tetapi Imam Nawawi meninggal sebelum menyempurnakan Al-Majmu', sehingga banyak yang mengatakan Al-Mughni kata Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan mu'alaf itu yang pertama siapa? Yang pertama orang non-muslim. Tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit aja, mu'alaf itu artinya orang yang hatinya sedang diluluhkan. Hatinya sedang diajak kepada Allah. Dilembutkan. Nah, oleh karena itu mu'alaf terbagi menjadi banyak komunitas. Yang pertama orang non-muslim, tapi kita merasa kalau kita kasih nih, dia akan tertarik ke Islam. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, orang yang baru masuk Islam. Beliau, ini orang udah menentukan pilihan, tapi masih goncang dan tekanan pasti besar. Nah, kasih biar tambah kokoh. Yang ketiga Islam KTP atau yang masih jauh dari Allah, tuh kasih biar mau datang. Yang keempat kata beliau, orang yang membenci dakwah. Mungkin dia nggak akan tertarik. Bagus kalau dia tertarik. Tapi kalaupun dia nggak tertarik, paling nggak dia akan diam. Sehingga energi kita bisa untuk hal lain. Ini bukan masalah takut nggak takut. Ini efisiensi energi. Jadi gunakan uang kita untuk mentaklif. Jadi istilah mu'alaf yang populer di masyarakat, yang artinya pindah ke Islam walaupun udah lama, itu kurang tepat. Karena kita sering dengar, Ustadz aku mu'alaf loh, emang masuk Islamnya kapan? 1987. Ya Allah lama banget, 87. Dan mu'alaf itu bukan gelar kebanggaan. Itu artinya hati Anda masih lemah dari tahun 87. Makanya nggak pernah ada istilah Umar bin Khattab mu'alaf, Utsman mu'alaf, Sa'ad bin Abi Waqqas mu'alaf, Abdurrahman bin Auf. Kalau nggak semua mu'alaf hadirin. Kenapa nggak dikatakan? Karena imannya udah kokoh, nggak perlu dilembutin lagi. Jadi ajak pasangan kita kasih dia, nggak apa-apa itu hadirin. Untuk sementara tuh, itu nasihat dari Imam Syafi'i juga demikian. Kasih hadiah, kata Imam Syafi'i.
Itu maksimalin gitu loh. Setuju? Ibu-ibu yang bilang setuju. Iya, Pak, dan niatkan dalam rangka menjalankan sunnah Nabi yang namanya mu'alaf. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini kan sama istri sendiri hadirin. Ini kan istri sendiri kan, bukan istri orang kan. Masa hitung-hitungan. Istri sendiri. Nabi tuh di perang Hunain, ini nggak, bukan musuh. 100 onta. 100 onta tuh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara yang dikasih apa? Abu Sufyan. Kasih 100 onta. Muawiyah. Bahkan panglima perang yang habis perang sama Nabi 100 onta tuh. Itu dikasih tuh. Ya, apalagi kita keluarga sendiri, apalagi ini istri, ibunya anak-anak. Kalau dia dapat hidayah ini anak-anak kita tuh Masya Allah. Ini jangan hitung-hitungan lah gitu. Masya Allah ya. Allah Ta'ala misal. Dan yang paling penting doa dan tawakal sama Allah itu juga sangat penting. Kita nih kebanyakan ikhtiar secara konkret, lupa ikhtiar yang namanya doa dan tawakal. Minta, sujud, biar pasangan kita dapat hidayah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan untuk Ustadz dan kita semua yang hadir. Amin. Ayah saya menderita kanker tiroid stadium 4. Alhamdulillah di'afani. Hadirin, kalau kita dengar ini kita baca apa? Nabi ngajarin Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, baru bangun tidur lagi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Penting nih hadirin. Artinya ya segala puji bagi Allah yang telah menjaga aku dari ujian yang diberikan kepada dirinya dan telah melebihkan aku dari banyak makhluk-makhluknya. Baca, biar kita bersyukur, biar Allah jaga. Apalagi penyakit-penyakit gini, penyakit berat hadirin. Saat ini kondisi beliau sudah tidak dapat mobile, hanya berbaring saja. Itu pun gerakannya terbatas. Hanya tinggal tangan yang dapat aktif. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara wudhu untuk kondisi beliau? Apakah boleh tayamum atau tetap wudhu dengan air? Saat ini yang beliau lakukan berwudhu dengan mencelupkan tangan di baskom dan hanya membasuh tangan, muka dan kepala. Assalamualaikum jazakallahu khairan wa iyyakum. Dan ini pertanyaannya ternyata dari ayah beliau yang sakit loh. Jadi ayah, nah ini antum jangan mau kalah nih. Ini fastabiqul khairat, beliau sedang sakit tapi masih aja pengen tahu ilmu dari masalah yang beliau hadapi. Nggak bisa datang nitip anaknya. Kita punya waktu, punya tenaga, kesehatan, udah deh. Surat Ar-Rahman udah kalau nggak mau datang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang kita dustain? Ini beliau sakit masih pengen belajar. Masih hasrat ingin taunya besar. Yang pertama semoga penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah berikan yang terbaik buat beliau. Dan yang kedua, sakit adalah ujian sebagaimana sehat adalah ujian dan belum tentu ayah si penanya dalam sakit beliau itu di bawah kita. Sangat besar kemungkinan beliau dengan sakitnya di atas semua kita yang hadir pada malam ini termasuk yang berbicara.
Jadi ini yang perlu kita camkan. Inti semua ini adalah ujian dari Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya, semoga pertanyaan beliau ini tanda keimanan beliau, ketakwaan beliau, dan ketulusan dan keikhlasan beliau. Jadi artinya anak mana yang nggak sedih ya, nggak ngadepin orang tua seperti ini. Tapi saran saya atau masukan saya bagi anak atau si penanya, si anak, di samping kesedihan, kita harus bahagia. Ini harus bangga nih punya ayah seperti ini. Ayah yang udah sakit segala macam masih nanya cara wudhu. Gak mau ketinggalan ibadah, gak mau ketinggalan sholat kepada Allah. Khawatir sholatnya gak sah kalau wudhunya bermasalah. Oh jarang hadirin. Ini langka nih. Ini punya ayah kayak begini, bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Dan berbahagialah dan kawal terus sampai semoga beliau husnul khotimah atau kita yang husnul khotimah. Kita nggak tahu, bisa jadi kita meninggal duluan. Walaupun yang stadium 4 beliau. Tapi paling nggak dikawal dengan baik. Dan jangan hanya sedih, harus ada rasa bahagia memiliki ayah seperti itu. Ini jauh ribuan kali lebih afdol, lebih baik daripada punya ayah sehat walafiat tapi nggak sholat. Punya ayah sehat walafiat tapi nggak peduli mana halal mana haram. Ini punya anak ayah sakit tapi semangat beribadah kepada Rabbul Alamin. Yang berikutnya jemaah sekalian, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Boleh bertayamum apa tidak, tergantung mampunya gimana. Karena ketika Allah berbicara tentang tayamum dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah kan menggunakan kalimat falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka dan kalian tidak menemukan air atau ketemu tapi nggak bisa menggunakan air, maka tayamum dengan sa'id yang suci. Jadi parameternya bisa nggak? Kalau masih bisa, wallahu ta'ala alam, tetap menggunakan air. Kecuali kalau dikasih air kesakitan, tersiksa, perih, maka bisa beralih ke tayamum. Tapi kalau masih bisa, maka diwudukan saja dan ambil rukun-rukun wudhu secara umum seperti wajah, tangan, kepala, kaki. Tadi kakinya ketinggalan. Kaki itu rukun, artinya anggota-anggota tubuh yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi rukun wudhu yang ijma gitu loh, atau yang disepakati. Yaitu anggota tubuh yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Lalu silakan beliau sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin meminta nasihat. Saat ini saya sedang diuji oleh Allah. Istri saya sedang sakit. Anak saya yang masih bayi kondisinya juga kurang sehat. Usaha saya diambang bangkrut. Tabungan saya sudah habis. Anda minta nasihat dari Ustadz agar bisa memotivasi saya agar tidak futur dan memberikan saya semangat untuk tetap rajin beribadah dan menuntut ilmu. Semoga Allah melindungi dan memberikan ilmu yang memberkahi ilmu yang Ustadz berikan dan yang kami terima. Jazakallahu khairan, amin ya rabbal alamin. Jamaah ini loh nih, saya mau ganti sedikit. Saya ingin meminta nasihat. Saat ini saya sedang diuji oleh Allah. Kan begitu ya. Nah kalau kita robah, saya sedang diuji oleh Allah. Istri saya sehat. Anak saya fit dan prima. Usaha saya sukses. Tabungan saya numpuk. Itu ujian juga jamaah. Dan gak ada bedanya dengan ini. Dan bisa jadi ini lebih bertakwa daripada yang diuji dengan kenikmatan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami uji manusia itu dengan kesulitan dan dengan kelapangan. Jadi jangan sampai ujian itu hanya konotasinya yang negatif-negatif aja.
Kan gitu. Saya ingin tanya, jomblo itu ujian nggak dari Allah? Ujian, ujian. Punya punya istri, ujian nggak? Ujian. Bahkan ada yang jawabnya lebih dalam lagi daripada para jomblo. Ada banyak masalah dengan istrinya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, semua ini ujian. Semua ujian. Poinnya adalah jamaah, yang pertama kita harus tahu konsep hidup tuh kayak apa. Pattern hidup tuh seperti apa. Jangan salah kaprah. Konsep hidup semua ujian. Semua ujian. Bahkan Nabi kata mal faqra akhsha alaikum. Saya nggak mengkhawatirkan kemiskinan menimpa kalian. Yang saya khawatirkan dunia dibuka sama Allah. Berarti kan kalau lihat item ini, kalau Nabi kata ini artinya poin yang ketiga, poin keempat, ini Nabi nggak khawatir nih. Kan Nabi nggak mengatakan mal faqra akhsha alaikum. Aku nggak mengkhawatirkan kemiskinan menimpa kalian. Yang aku khawatirkan dunia dibuka. Berarti poin yang ketiga, usaha saya diambang kebangkrutan. Poin yang keempat, tabungan saya sudah habis. Kalau yang jawab Nabi, Nabi nggak khawatir hadir. Saya nggak khawatirkan ini nih. Yang saya khawatirkan justru tabungan Anda banyak dan usaha Anda sukses, itu yang Nabi khawatirkan. Hadirin, jangan melihat dunia dengan kacamata mayoritas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila Anda mengikuti mayoritas yang ada di permukaan bumi, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Hadirin berpikir out of the box atau outside the box. Ketika mayoritas orang melihat pakai kacamata dunia, kita berusaha melihat pakai kacamata akhirat. Orang miskin itu masuk surga lebih cepat berapa tahun daripada orang kaya, hadirin? Hah? Hah? Berapa? 500. Antum sedendam itu sama orang kaya. Kan arba'ina kharifah kata Nabi. 40. 40. Iya, aku tuh gemes Pak Ustadz gitu loh. Kayak mau naik pesawat aja, aku ngantri boarding kayak ular tangga, dia fast track, fast track, fast track, fast track. Biarin lama aja sekalian Pak Ustadz. Loh jangan. Jadi hadirin, semua udah ada takarannya deh. Gak usah terlalu itulah. Makanya kan doa Nabi apa jamaah? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah jangan jadikan musibahku menyerang agamaku. Nabi nggak mengatakan jangan sampai musibahku menyerang duitku, fulusku, kesehatanku, tapi agama. Artinya orang beriman itu kalau harus memilih, udah serang aja fulus saya ya Allah. Tapi buat saya tetap jaga ibadah saya. Jaga kajian saya. Kan belum tentu hadirin. Saya tahu ada seseorang itu ketawaduannya berubah, ibadahnya berubah, begitu karirnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya bilang dulu dia nggak begitu Ustadz. Kok bisa sekarang? Itu begitu meroket, namanya naik di permukaan, berubah hadirin. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jangan sampai musibah itu menyerang agama. Selama nggak menyerang agama, itu bukan hal yang digalaukan oleh orang-orang yang beriman. Maka solusinya banyak deket-deket sama Allah. Takarrub deh, kuatin ibadah. Dan ingat pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dan banyak bergaul dengan orang yang lebih susah dari kita. Lebih susah dari kita. Undur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih susah dari kita. Gitu loh. Usaha anak diambang bangkrut. Lihat yang bangkrut gitu loh. Ini kan baru diambang. Cari yang bangkrut.
tabungan saya udah habis, cari yang minus gitu loh, gitu loh. Cari, banyak deh gitu loh. Cari. Tapi jangan suudon nih muka-muka minus kayak ini. Loh jangan. Muka nggak menentukan hadirin. Gitu loh. Anak masih banyak kondisinya kurang sehat. Tanya, lihat teman-teman yang anaknya keguguran, anaknya meninggal, apalagi anak semata wayang. Cari yang begitu. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini jam 9.15 dan saya sangat mengapresiasi perubahan malam hari ini. Dan itu bagus hadirin sekalian. Dan harus dijaga. Grafik kita harus naik gitu loh. Dan juga sekali lagi saya juga mengapresiasi orang tua yang bawa anak yang udah berusaha menjaga anak-anaknya. Itu juga harus diapresiasi. Sebagaimana yang pulang tadi di sesi tanya jawab, kita husnudzon, mereka ada uzur, dan semoga baik mereka dan kita semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan segala khilaf kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.